kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gak apa-apa, masih ketemu tuh. Santai aja sih. Tadi mau kita banyak, gak bisa banyak. Aduh, jangan. Ini orang paling top, Pak. Orang lokal yang paling top. Enggak lah, bos. Karena Pak Gubernur itu udah tahu kunci itu di orang perbankan. Terus sistem paling rapi semua tuh di bank. Jadi cara orang bank itu berpikir juga pasti lebih prosesnya, prosedur. Jadi PT Transportasi Jakarta kami orang finance bank. Iya. MRT juga. Gitu ya. MRT dono kan? Iya. Orang Citibank. Iya. Citibank. Semua kita tarik nih. Ini lagi di satu si autobus nih, gue kasih di perhutan. Oh iya, si Steve Kosasi. Iya, kasih kita. Jadi di transportasi Jakarta. Iya, saya dengar tuh. Bagus, orangnya bagus, Pak. Jadi Pak gue syaratnya yang 40-an. Terus latar belakang bank, karena servis kan. Iya. Nah, jadi itu. Tapi kalau untuk lapangan tentu dari kereta api. Iya. Niru-niru Pak Jonan. Itu orang Citibank, Pak. Oh iya. Saya Pak Jonan. Pak Jonan, kamu pecat-pecatin orang. Di kereta api siapa orangnya? Ada, namanya Sri Kunchoro kan. Lu gaji dia berapa? Ya, gue bajak aja 2 kali nggak apa-apa deh. Kalau dia bilang, kasih dong. Itu kalau manajer yang baik, kalau dibajak juga masih ada pengganti dong. Kasih wawancara. Jadi ini orang tuh gendeng. Dia setahun dia mutasiin 12.000 orang. 12.000? Oh iya. Dan dia pecat 450 orang untuk bersihin kereta api. Tapi lumayan, kelihatan hasilnya. Dan dia kan kalau kereta api di orang SPSI-nya. Sebagai Pak Jonan tuh berani kan. Dia sikat. Dia kalau mutasi kan baru-baru dimutasi Islam di Mekah semua. Dia cerita nih. Terus saya tanya, lu servis sama siapa? Ada lagi satu anak katanya. Kayak Jogja. Masih muda kan. Saya tanya sama dia. Saya juga banyak kan saya bilang. Dia nggak ada lagi bikin depo servis sendiri. Semua langsung kontrak dengan manufacturer. Wah, saving semua. Ya terus siapa yang ngamanin itu? Dulu ke stasiun kereta kita takut kan. Iya benar. Bersih kan. Saya pakai bintang 2 kemarinnya. Gue banyak juga. Bintang kepolisian gimana? Tanda bintang kepolisian. Gue banyak juga. Pokoknya yang mana orang lo sekarang? Gue banyak di transportasi Jakarta. Jadi direksi itu 3 dari kereta api. Dari depo. MRT kami itu 2 dari kereta api. Jadi yang ngerjain Kuala Namu. Yang berhasil Kuala Namu itu si Natsir. Oh siapa yang ngerjain Kuala Namu? Natsir. Gue banyak gue. Jadi di direktur di MRT. Pokoknya pada gue kasih gue. Tapi kebencinya sih itu Pak, orangnya. Ya Pak kita umumin berantem pusing-pusing udah jelas kok. Kereta api udah jelas. Benar. Pindah aja udah. Benar. Memang gaji gue gede-gede kan, gue gak peduli, gue bilang gue bayar gaji. Worth it lah. Worth it. Daripada nyolong gak nyolong. Betul. Ini kan Lebih dalam. Udah lebih dalam nyolong hasil kagak ada. Ya kata Pak Gubernur kalau lu mau nyolong hasil masih ada, masih lumayan. Ini udah malah mundur gitu ya. Kesel aja kan. Sampah habis 1,2 triliun, sampah di mana-mana. Gendeng 1,2 triliun. Padahal Jakarta ini bukan seluruh Jakarta. Perumahan tuh gak akan ngurus lagi. Perumahan udah urusan sendiri. Ada top manager segala sendiri. Kita cuma ngurusin masalah beres. 1,2 T gila ya. Saya tadi masukin e-katalog, saya udah dapat sama e-katalog udah lama nih. Saya lagi push sama e-katalog. Dari alat tulis kantor saja, kalau masuk e-katalog saya tinggal beli supermarket nih. Saya bisa saving hampir 3 triliun gila. Wah. Gara-gara gitu doang. Iya, gede kali bos. Jadi kalau dibilang kita di pinter hebat itu bukan, karena dia terlalu buruk masalahnya. Jadi orang nggak ngerti pun asal dia jujur, tidak minta,
Dia beli yang bener aja, saya pikir udah triliunan. Dari situ tiketnya. Jadi saya nggak perlu masuk sekolah Citibank, nggak perlu. Kau usah kayak dari sini. Dan masalahnya saya ditolak di Citibank. Saya dulu tuh waktu S1 selesai, saya agak cekcok sama bapak saya. Yang kepikiran saya itu apa teman? Nggak bisa kuliah S2. Saya ngelamar ke bank. Saya diterima manajemen trading di Bank Danamon. 800.000. Jangan dulu ya. Kenapa? Karena saya berpikir mau belajar bisnis itu kalau nggak punya duit kerja di bank. Dapatin pikiran orang kan. Pas sudah mau masuk ketemu Insinyur Tima, Pak Eko dan almarhum. Jangan Basuki, masih muda, kamu masuk MBA saja. MBA mana? Yang Prasetya Mulia, punya di Psiolog CS, bukan gitu, masuk situ aja, finance. Tapi kamu belajar di bank, kamu masih muda. Ya udah aku tes, terima, jadi aku batalin yang Danamon. Kita udah selesai sana, dibajak lagi, kan ada career day, ditarik bun. Nah ditarik, waktu itu berapa ya? Udah 1,9 juta lah kira-kira lulus MBA. Tahun mana 2,25 dulu. Presnya pun lulusnya oke loh. Untuk waktu itu ya masih top lah dulu. Iya bagus loh. Nah saya udah mau, bapak saya sakit. Oh dia nggak sempet juga masuk? Nggak sempet, bapak saya sakit. Kan bank juga kayak manipulasi setengah mati, bisnis keluarga. Ngutang, saya dipaksa pulang. Ya bayangin saya lulusan master pulang kerja tambang bapak saya ngurusin utang. Untung juga kebunnya tutup bos. Iya. Kalau enggak nanti Bagus sih. Ahok. Untung juga. Ada jalannya tuh bos. Tapi itu ada jalan. Kalau saya nggak pulang, saya mungkin juga nggak pernah pergi ke politik. Jadi kalau saya pulang, bapak saya suka bantu orang kan, bantu orang. Udah bangkrut, orang nggak datang ke saya. Nah saya mau bantu nggak ada uang. Mau lawan pejabat juga nggak ada. Makanya saya ingat kata bapak saya, orang miskin yang lawan orang kaya yang tentang pejabat. Makanya saya ke pojok nih. Udah, terus aku pikir biayain orang jadi pejabatnya yang baik-baik. Makanya 99 saya biayain orang. Untuk jadi DPRD semua, untuk membuat sistem jaminan sosial agar orang sakit mau sekolah nggak nyari duit ke saya. Udah menang, dia doang yang kaya-kaya. Mulai 2003 datang lagi ke saya kan semua kan untuk dukung lagi, kan pengusaha. Saya pikir ngapain gue dukung lu? Kalau kayak gitu lagi, lebih aku yang terjun sendiri, main sendiri deh, produser sendiri, sutradara sendiri, aktor sendiri udah. Kalau dulu kita maunya produser aja, produser pun nggak keluar nama, nggak mau keluar nama, udah deh. Sekalian aktor, sutradara, produser, itu yang terjadi. Nah waktu masuk pun masih berpikiran sederhana. Partai saya menang, saya cari camat yang abang angkat saya udah tahu, jadi bupati. Bikin sistem, partai kalah, karena rakyat juga kalau disogok nggak mau milih. Kursi sisa, untuk lagi DPRD. Nah, kayak teman dekat itu dia bilang, kamu jangan mundur ya, bertahan. Bertahan di DPRD. Satu orang untuk apa? Saya nggak tahu perubahan dalam pemilihan langsung. Di situ. 2005. Kalau nggak ada pemilihan langsung, nggak mungkin jadi bupati. Karena semua sekelompok masuklah situ. Bikin sistem semua, nggak ada dengan minta terima lagi sakit semua. Saya mau masuk kelas 3, mau tanggung sekolah, mau tanggung beres. Cukup itu. Terus mau pensiun, nggak bisa. Makanya maju lagi gubernur, dicurangin, yang TV mau bayar. Udah, kalau apa berhenti, bantu Bang Yos, ditawarin masuk DPR RI, pikir ya masuk dulu dah. Untuk 2012 parkir ke Belitung, Bangka Belitung jadi gubernur. Nah, terus sampai saya pikir-pikir, ngapain balik ke Bangka Belitung? Kenapa nggak cari gara-gara di Jakarta? Itu gara-gara namanya. Ada jalannya. Jadi kayak gitu. Kita juga mungkin bisa masuk kan. Minimal lu jadi gara-gara orang ada duit kok. Mau jaga kartu nama kok. Kata masuk ke sini. Ya udah. Ini lagi pikir mau jadi gara-gara mau nyebrang Merdeka Utara gimana? Ini lagi mau gara-gara ya. Ini titiknya di sekarang ini.
You know? Kan udah pernah kan, saya udah pernah ketua partai, bikin partai baru udah pernah 2003 PIB Dr. Saril kan. Mas, dokter saya Ya, waktu itu. jadi anggota ketua DPC partai kemudian udah pernah. Anggota DPRD panitia anggaran udah pernah. Ikut bupati udah pernah. Jadi bupati udah pernah. Ikut gubernur udah pernah. Ngelapor ke MA kecurangan udah tahu permainan sana seperti apa. Balon tuh disumut udah pernah. Ngumpul KTP DKI udah pernah. Ikut Pilgub DKI udah pernah. Yang belum pernah cuma coba capres. Ya, yang belum pernah dicoba. Bikin LSM udah pernah. Ini 10 tahun ini saya lumayan lah loncat-loncat. Portfolionya bagus. Nah, kalau di bank budgetnya tinggi tuh. Jadi portfolionya tinggi. Dari kasir sampai abang sampai urusan kredit. Dan semua poinnya bagus kayak gitu loh. Wah, ini dibacanya lah. Saya dunia politik gitu. Yang banyaknya rakyat gitu kan. Tapi itu menarik. Ya ini hidup ini menarik. Tapi questionnya nih, how do you get more yang lebih banyak yang orang profesional tuh masuk ke ini gitu. Nah, kita kamu udah siapin undang-undang ASN. Ah, betul bos. Aku yang rancang itu undang-undang sama teman-teman di Komisi 2. Biasanya mau datang. Kita lagi siapkan nanti kepala dinas boleh dari swasta juga. Oh. Kayak staff di Gedung Putih Iya, itu betul. Benar. Nanti kita berbagi gaji. Nah, sekarang tinggal disiapkan lagi itu sudah presiden. Pertandingan masih rata. Supaya mantan koruptor tidak bisa masuk. Sehingga PNS profesional bisa jadi kepala daerah. Kita bikin sistem kayak tantim segala macam bikin aja. Iya benar. Jalan. Kalau sekarang enggak, gaji kecil. Swasta 16 kali gaji. Ada bonus. Terus ada bonus. Kita enggak ada. Iya benar. 12 kali. Tapi hasilnya lebih gede daripada swasta kalau nyolong. Kan konyol gitu. Nah ini mesti dirubah. Nah kita udah siapin. ASN itu revolusional. Bukan revisi undang-undang. Itu bukan Jakarta aja kan maksudnya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kan? Kita waktu itu maki-maki. Saya pun dimarah-marahin. Saya nggak peduli. Saya disuruh di tim sinkronisasi sama tim perumus. Saya kan di balik. Ini waktu di Komisi 2 ya? Makanya saya di DPR itu saya udah pikir. Komisi 2 nggak ada yang mau masuk. Nggak ada duit. Jadi saya pikir ini adalah komisi politik dan birokrasi. Perusahaan presiden semua. Makanya saya masuk. Mau tahu semua komisi gimana caranya? Masuk ke balik. Tapi kerja sampai malam. Kalau mau rapat. Iya. Saya itu pagi sampai malam di DPR. Kadang puncak rapat, kuliah jalanin 2,5 tahun, kuliah, Iya, kuliah. master. Ya saya bisa kenal semua komisi yang lain karena disinkronisasi kebalik. Nah saya masuk terus. Saya tuh jarang masuk ke ruang kerja saya. Langsung datang tuh ruang rapat, tidak ruang rapat balik. Selalu rapat kan komisi 2 rapat, balik rapat. Iya. Nah ini saya belajar banyak. 2,5 tahun di DPR RI, oke. Jadi saya jadi ngerti. Maksud cara nyolong duit gimana saya ngerti. Kawan aja dia. Betul saya ngerti sekali sekarang. Kalau ngomong jujur, sayang aja secara posisi politik nggak mungkin kepilih jadi presiden kan. Kalau sekarang gitu, saya nggak tahu besok-besok. Saya adalah orang yang paling lengkap berpolitik pasca reformasi. Dari tingkat sampai pusat, dari anggaran sampai legislasi. Terus soal Indonesia, birokrasi, soal aset negara, saya ini panja aset negara, panja sengketa tanah di Komisi 2. Kan kalau soal kerja, yang rajin dikasih terus jobnya nggak ada duit. Terus saya kerjain. Baik, ngomong aset negara kayak kemarin datang, Pak Lampok namanya, Kemayoran, Gelora Bung Karno. Mereka udah nggak berani ngomong apa-apa. Saya tahu jeroannya semua, permainannya semua. Jeroannya. Itu saya panja aset, Iya. aset negara. Nah, saya udah tahu cara mainnya semua. Tahu terlalu banyak saya. Betul-betul tahu terlalu banyak. Karena sistem. Kan KPU, Bawaslu semua di bawah komisi itu. Iya benar. Tapi apa yang menarik? Presiden beli pesawat baru. Kita protes, dia bilang, ini kan untuk presiden akan datang. Oh ya boleh lah. Oke. Kita ya. Dia yang bagus ya. Ini gimana nih? Gini. Terima kasih banyak. Pak Wagub, kita tahu lah waktu Pak Wagub tuh. Ini penting orang Citibank mengetahui ini. Karena bahasa ini kan Bapak tuh menarik investor ke Indonesia. Bahwa Indonesia itu future-nya itu bagus. Kita udah on the right track. Betul. Dan pangsa pasar itu besar. Banyak CBD suka selesai briefing politik tuh gitu. Iya benar.
Ini bikin politik harus tahu Iya. negara ke arah mana, situasi seperti apa. Saya baru dari New York minggu lalu awal ketemu sama investor, fixed income, equity investor semuanya sih sangat bullish Indonesia medium term ya. Tapi sekarang di tahun politik ini mereka memang wait and see little bit gitu loh. Jadi mereka sangat dalam loh. Tergantung yang dipilih siapa. Ah itu sangat dalam. Mereka semua ngomongin begitu. Mereka ngomongin ini gimana nih kejadiannya gitu loh. Saya belum ketemu Pak Wagub, karena saya bilang, oh ini Pak Wagub juga mau sana. Saya belum ketemu ngomong gini, kalau nggak saya bilang. Kita bisa ketemu sambil makan. Oke bos, jadi gini, jadi kita tuh kita nggak usah go through the whole thing sih, tapi basically kita tuh ada program yang mana untuk literasi keuangan, untuk melek keuangan, dan itu kita program dengan kerjasama dengan Teater Koma. Jadi kayaknya bentuknya tuh pentas, komik dan sebagainya. Karena kalau nggak anak-anak umur 5 SD malah ngerti gitu loh. Karena kita mau mengarah ke imani loh, masih mereka mesti ngerti semua nih. Mesti ngerti. Harus ngerti beli saham, obligasi, gitu ya. Tapi nabungnya dulu kan? Iya. Nabungnya dulu. Keren ini. Nah, jadi kita mau, jadi kita udah di DKI ini kita Namanya udah penny bagus juga ya, betul penny ya. Iya, namanya Event Penny. Ini keren nih. Jadi ini ada kayak komik ini. Kalau aku udah sorry, duit aku di CCTV udah habis. Aduh. Jadi taruhnya di Bank DKI.